Halo Sobat Ekoregion, kali ini kita akan menjelaskan tentang penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Topik pembahasan kali ini meliputi pengertian tanggung jawab dan wewenang, tata cara penanganan sampah, pengintegrasian penanganan sampah dan pelaporan. Sampah yang timbul akibat bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non-alam atau bencana sosial. Dasar hukumnya terdapat pada Permen LHK nomor 1 tahun 2024. Nah, ini dia alur pembahasannya. Terkait penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Pemerintah pusat, daerah, provinsi dan kabupaten kota bertanggung jawab dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Untuk skala nasional dikoordinasikan oleh menteri, provinsi oleh gubernur, sedangkan kabupaten kota oleh bupati dan wali kota. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang tata cara penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Penanganan sampah yang timbul akibat bencana dilaksanakan pada saat telah dilakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta keadaan darurat bencana. Status keadaan darurat bencana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana. Penanganan sampah yang timbul akibat bencana ini dimulai pada saat prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Sedangkan tahapan penanganannya terdiri dari pemilahan, pengangkutan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sebelum pelaksanaan tahapan penanganan, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut. Berikut adalah gambaran alur sistem penanganan sampah. Pemilahan sampah yang timbul akibat bencana dilaksanakan di lokasi terjadinya bencana dan lokasi pengungsian. Terdapat perbedaan jenis sampah yang dihasilkan atau berada di lokasi bencana dan di lokasi pengungsian. Dan untuk sarana-prasarana pemilahan disediakan oleh pemerintah. Sarana pemilahan dapat berupa wadah dan area pemilahan sampah. Wadah sampah harus memiliki ketentuan yaitu dibedakan sesuai jenis sampah, tertutup, kedap air, mudah dipindahkan, mudah dikosongkan dan memiliki volume sesuai jumlah timbulan sampah. Area pemilihan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Setelah selesai masa darurat, maka area pemilahan ditetapkan sebagai fasilitas pengelolaan sampah, dapat berupa FPSS, PDU, bank sampah, TPS 3R dan TPST atau bisa juga dilakukan pembongkaran. Selanjutnya, untuk proses pengangkutan sampah yang timbul akibat bencana, dilakukan dengan ketentuan yaitu, terhadap sampah yang sudah terpilah berdasarkan kelompok sampah serta menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi sampah kering dan basah. Sampah yang timbul akibat bencana dapat dimanfaatkan kembali dengan cara, menggunakan ulang sampah untuk fungsi yang sama dan atau berbeda untuk jenis sampah yang tidak mengandung B3, serta, menggunakan ulang sampah tanpa melalui suatu proses pengolahan untuk jenis sampah yang mengandung B3. Untuk pemanfaatan kembali sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sampah yang timbul akibat bencana yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka dapat diolah dengan cara biodigeser, termal, stabilisasi dan solidifikasi serta cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pengolahan sampah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota serta badan usaha. Pemrosesan akhir dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan atau diolah kembali, dilakukan di tempat prosesan akhir dengan menggunakan metode lahan uruk terkendali, metode lahan uruk saniter dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Pengintegrasian penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Berikutnya adalah pengintegrasian penanganan sampah yang timbul akibat bencana yang menjadi bagian dalam rencana kontingensi penanggulangan bencana daerah. Pelaporan terkait penanganan sampah. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota harus melakukan pencatatan dan pelaporan terkait penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Hasil pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada Menteri melalui aplikasi SIPenahana dan aplikasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN. Sobat Ekoregion, demikian tadi video edukasi tentang penanganan sampah yang timbul akibat bencana, semoga bermanfaat dan terima kasih.